Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20, saya Zahra Niraj Madinah. Saya Jessica Mayuri Davanita. Saya Natasha, kami di sini ingin mewawancarai marketing planner dari Metro TV. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya sudah bersama dengan Mas Adila Chandra. ya. Ya. Masnya di Metro TV di bagian apa? Saya sebenarnya itu bukan Metro TV ya, tapi MGN. Oh. MG Network. Iya. Ya, jadi di bawah MG Network itu ada Metro TV, ada medcom.id, ada Media Indonesia. Kalau Metro TV itu TV-nya, medcom.id itu digitalnya. Kalau di Media Indonesia itu biasanya majalah, koran iya, seperti iya. itu. Tapi kita di Media Group itu kita ada 3 lagi nih, ada 2 TV lagi. Ada Magna Channel, ada BN Channel gitu. Saya dari marketing MG Network sebagai section head marketing planner. Aku di sini mau tanya-tanya gitu sih Mas tentang marketing planner itu apa aja gitu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja sih job desk dari marketing planner itu sendiri? Oke. Kalau marketing planner di Media Group sendiri di MG Network itu kita itu pastinya pertama menghandle 3 platform yang kita punya, Metro TV, medcom.id, Media Indonesia. Tapi job desk utama kita adalah pertama yang pastinya kita support segala kebutuhan sales dalam bentuk paket-paket penawaran. Kemudian kita juga harus berkoordinasi dengan antar divisi terkait program seperti itu. Kemudian kita mempersiapkan yang namanya proposal, strategi campaign, dan yang namanya planner ya, planning. Kita juga harus mampu bisa untuk memberikan plan strategi dalam bentuk kebutuhan klien-klien kita di pasar itu seperti apa. Karena kebanyakan dari klien-klien kita itu pasti berhubungan dengan kita di sini, ada kebutuhan untuk beriklan seperti itu, untuk campaign seperti itu gitu. Tapi job desk utamanya adalah mempersiapkan paket-paket penawaran. Iya. Betul. Apa saja sih Mas wewenang dari kalau kita bekerja di marketing planner itu apa aja sih wewenangnya? Wewenang ini maksudnya gimana ya? Wewenangnya? Ya. Oh, kalau wewenang sendiri ya, sebenarnya kalau marketing planner itu punya kewenangan kali ya? Iya mungkin. Kewenangannya itu adalah kita itu harus yang namanya menjaga harga pasar, harga jualan kita lah, bahasanya seperti itu ya. Di marketing planner sendiri sebenarnya sama lah, ibaratnya kayak sebuah toko gitu loh. Yang namanya jualan itu pastinya dia punya produk. Kalau di TV sendiri kita punya produk, itu kita punya program. Kalau di digital itu kita punya misalnya punya beberapa benefit gitu, kayak misalnya artikel seperti itu. Nah, kewenangannya yang ada di kita adalah kita punya kewenangan untuk mengeluarkan nilai paket, harga, standar paket, sampai kita punya kewenangan untuk boleh atau tidaknya paket ini kita rilis ke pasar seperti itu. Karena dasarnya adalah marketing ini itu berhubungan langsung dengan yang namanya sales ya. Jadi mungkin kalau gambarannya seperti ini, ada klien, ada sales, ada marketing gitu kan, ibaratnya seperti itu. Yang berhubungan langsung dengan klien itu adalah sales. Nah, marketing ini adalah ibaratnya yang mensupport sales dalam berjualan, mempersiapkan harganya, paket-paket penjualannya. Ibaratnya nih kalau misalnya lagi di restoran, marketing planner itu kayak kokinya. Oke, kokinya. Kayak kokinya. Jadi dia yang meramu semua, nanti sales itu adalah orang waitressnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita punya kewenangan gitu. Jadi nggak semuanya itu nggak semuanya itu harus dasar keputusan sales, harus keputusan kita juga, karena kita harus menjaga yang namanya
kebutuhan internal kita, ya mungkin bisa dikatakan semacam target. Kita punya ada yang namanya target. Kemudian juga kita harus menjaga yang namanya karakteristik dari produk kita. Misalnya program itu punya ibaratnya katakanlah program talk show di prime time itu boleh seperti ini, sejauh mana gambarnya, itu kita yang jagain gitu. Karena yang kita hadapi selama ini tuh kalau yang namanya marketing itu kita menghadapi sales itu pastinya akan yang namanya mengentertain kliennya gitu lah, akan mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan kliennya. Kalau kita marketing sendiri ya kita menjagai itu gitu loh, jangan sampai semua yang mereka butuhkan gitu loh mengganggu basic kita gitu loh, mengganggu standarisasi kita. Jangan sampai itu terganggu gitu loh. Jadi kita ibaratnya bisa dikatakan sebagai kokinya juga, tapi kita bisa dibilang juga sebagai polisinya juga gitu loh. Oh iya. Gitu. Kalau untuk di profesi marketing planner ini apa aja sih Kak tantangannya gitu? Tantangannya utama itu adalah kita itu bersaing dengan pasar secara global, bersaing dengan TV lain, media-media lain kayak gitu kan. Karena persaingan di sana itu pastinya itu berbicara yang namanya harga. Nah, marketing itu harus terutama planner itu punya peran penting dalam menentukan harga, memberikan kebijakan seperti itu. Tantangan terbesarnya sih itu sih sejauh ini. Gitu. Kalau untuk standar kualifikasi untuk menjadi profesional di marketing planner tuh gimana Kak? Standar kualifikasi menurut pengalaman saya pribadi nih, semenjak saya bergabung dulu, pastinya saya juga sebagai junior juga. Ketika saya bergabung di sini itu pertama saya harus mengerti namanya hitung-hitungan. Itu sudah pasti. Udah pasti. Kita rata-rata di sini teman-teman marketing ini kita pastinya backgroundnya itu adalah lulusan matematika atau statistik. Seperti itu. Kalau saya sendiri lulusan matematika, atasan saya juga seperti itu gitu kan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan buat planner-planner lain yang mungkin punya kemampuan untuk dalam berhitung, bisa punya kemampuan menganalisa pasar, kita juga bisa di sini gitu loh. Gitu. Yang pastinya kalau misal kita ngomongin media, marketing planner di kita, mengerti dulu medianya apa. Oh ini TV, oh ini digital, oh ini print, seperti itu. Gitu sih. Kalau untuk butuh berapa lama Kak untuk menjadi profesional di bidang marketing planner? Butuh berapa lama? Biasanya ya buat teman-teman yang baru bergabung sebagai marketing planner, dulu saya juga awal bergabung yang saya ketahui adalah marketing planner itu job desk-nya adalah terkait advertising, terkait angka penawaran, terkait nilai paket, terkait campaign strategik kayak gitu kan ya. Lamanya saya untuk bisa bergabung dan bisa firm di job desk ini itu adalah selama sekitar mungkin sekitar 3 sampai 1 tahun ya. Kita belajar dulu tentang dasar-dasar ilmu marketingnya, dasar-dasar terkait platform kita gitu. Kita mengerti dulu, oh TV ini punya program ABCD, non prime time, seperti itu, ada program talk show, angka-angkanya berapa, kita mengerti yang namanya red card. Kita harus mengerti yang namanya red card, kita harus mengerti yang namanya karakteristik program, kita harus bisa yang namanya berkomunikasi dengan antar departemen, kita harus bisa menghitung yang namanya angka diskon, seperti itu. Jadi memang takes time sih gitu. Takes time sih, mungkin teman-teman sih rata-rata sih di atas 3 bulanan sih baru bisa yang namanya, ya ibaratnya kayak probationnya 3 bulan sih. 3 bulanan kita baru bisa untuk lari lah gitu lah. Berarti lumayan cepat ya Kak untuk itunya? Iya lumayan cepat. Nah ya lumayan cepat karena memang basic dari marketing planner itu kan berhitung ya. Oh gitu, jadi harus punya basicnya dulu nih. Iya basicnya itu kan. Baru kita bisa lari cepat. Iya gitu. Makanya rata-rata teman-teman di sini lulusannya matematika. Matematika dan statistika gitu. Iya gitu, jadi kayaknya memang harus berhitung cepat karena kita mostly kita menggunakan Windows ya, kita menggunakan Excel ya, iya. gitu.
Itu sih tantangan kita itu harus butuh waktu buat bisa berhitung cepat gitu loh. Ya. Menurut kakak kenapa profesi marketing planner di zaman sekarang itu penting? Menurut kakak gimana? Penting banget karena namanya juga planner, ngeplan gitu kan. Merencanakan lah gitu ya. Kalau yang namanya suatu teman-teman tahu lah yang namanya dunia industri bisnis gitu kan, pastinya mereka itu punya yang namanya strategi untuk memasarkan dagangannya gitu kan. Di situ kita penting gitu loh untuk gimana kita ngeplan budget ini mau dihabiskan kemana kayak gitu loh. Itu penting banget karena kalau misalnya plannya tidak bagus, tidak baik, tidak tepat sasaran, jadinya uang untuk kita beriklan itu jadi sia-sia gitu loh. Terutama untuk para bisnis ya, para pebisnis itu, makanya planner itu penting banget sih gitu loh. Jadi kita juga bukan hanya sekedar membaca, oh aku punya budget sekian gitu, tapi kita ngerti gitu loh, ini budget ini mau dialokasikan kemana, berhitungnya seperti apa, tepat nggak aku beriklan di Metro TV dengan rating yang sekian, tepat kan dengan total spot sekian, efektif nggak penontonnya, segala macamnya, kita itu harus berhitung di situ. Karena kalau misalnya siapa namanya? Tasya. Misalnya Tasya punya brand gitu kan, ibaratnya Tasya punya modal beriklan, tapi Tasya nggak tahu cara beriklannya gitu loh, nggak tepat sasaran, berhitungnya kurang pas gitu kan. Ya mungkin dari ekspektasi Tasya dengan Tasya spending sekian rupiah, Tasya berharapnya dapat return yang mungkin bisa dikatakan 2 kali lipat atau 4 kali lipat. Ternyata enggak, ya percuma dong, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya marketing planner itu sebenarnya kompleks banget. Kita berhitung pakai itu bukan hanya sekedar berhitung per nilai satuan, tapi kita juga kadang memikirkan yang namanya spot per programnya juga, itu berdasarkan ratingnya berapa kayak gitu. Kita ada yang namanya hitungan yang namanya tuh CPRP, cost per rating point. Kita juga yang namanya jualan itu juga melihat dari target audiensnya tepat atau enggak, karena kalau misalnya dikulik secara dalam lagi, setiap program itu punya yang namanya karakteristik program, punya kalau misalnya kita kuliti lagi tuh ada, kalau misalnya kita lihat nih setelah tayang, oh ternyata ratingnya sekian, tapi nanti diklasterin lagi, oh ternyata ratingnya itu cocok buat ibu dan anak, ternyata ratingnya itu cocok buat para bapak-bapak, anak muda, Gen Z, Gen apa segala macam kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita merasa punya spending misalnya dari Tasya, misalnya produknya, oh produk aku cocoknya buat anak muda, berarti harus tahu ngeplannya harus di program mana. Ya ibaratnya kita punya program prime time. Prime time itu karakternya adalah program orang yang di atas 30 tahun, ibaratnya seperti itu kan. Sedangkan produknya Tasya itu yang make itu anak-anak remaja gitu kan. Berarti mungkin cocoknya di journey yang lebih anak muda lagi seperti itu gitu. Jadi kita sebagai planner tuh bukan hanya sekedar udah ngebuang aja budgetnya ke prime time, tapi kita juga harus kasih masukan, oh ini nggak cocok di sini, ini cocoknya di program ini, seperti itu. Kita juga harus memberikan advice buat para buyer gitu loh, untuk bisa mengeplan yang namanya budget iklan itu bisa lebih efektif gitu. Kalau berarti potensi apa aja sih Kak yang harus dimiliki oleh profesi marketing planner ini? Potensi apa yang harus dimiliki ingin berprofesi? Maksudnya kemampuannya di backgroundnya? Iya betul, backgroundnya. Backgroundnya itu yang harus dimiliki pertamanya tuh harus bisa pinter menganalisa sih, berhitung pasti, menganalisa, kemudian mampu berkomunikasi, karena selain mengeluarkan paket, kadang tuh banyak pertanyaan yang kita terima gitu loh. Di internal sendiri banyak nanti bertanya teman-teman sales gitu ke kita, Mas aku punya budget sekian, kira-kira cocok gak di plan di program ini? Kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kita harus menjelaskan,
kayaknya nggak cocok deh, budget kamu sekian, nggak cocok deh karena produk kamu tuh produk seperti ini, tapi programnya karakternya B, nggak cocok deh, kamu kayaknya cocoknya ke program yang seperti ini kayak gitu. Jadi harus pintar berhitung, analisa dan komunikasi, si 3 itu harus Itu berarti potensi yang paling penting ya Kak? Iya, harus dipersiapkan sih, potensi yang harus kita persiapkan. Dari pengalaman kakak apa aja sih Kak kendala-kendalanya ketika menjalankan proyek dari marketing planner ini? Nego. Nego. Karena gini, ya teman-teman pasti nanti akan merasakan ya di luar sana gitu kan, ketika teman-teman bertemu yang namanya klien, para pengiklan itu, mereka itu kebanyakan rata-rata mereka itu ingin beriklan dengan budget sekecil-kecilnya, tapi ingin mendapatkan feedback yang sebesar-besarnya kayak gitu loh. Nah, kadang dari angka penawaran yang kita berikan itu nanti ditawar lagi. itu yang kita sering perang gitu angka. Jadi gini, bocoran sedikit, kita itu ada namanya saving value atau diskon. Jadi dari nilai jadi gini, program itu punya rating, punya rate per, kita biasanya hitungannya per 30 second. Kita katakanlah rate A, rate B, rate C seperti itu kan. Setiap rate itu tuh kita jagain. Misalnya rate A, katakanlah rate A itu 20 juta, rate B itu 15, rate C itu 10 juta kayak gitu kan. Itu adalah rate-nya, rate per 30 second-nya. Tapi kan dari situ kan nanti kita diskon lagi. Nah, tapi dari diskon yang sudah kita berikan, kadang tuh ditawar lagi. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya itu kalau misalnya dibilang sih ya itu tadi sih, kita ngejagain angka Rate-nya. Angka paket, angka untuk beriklan itu tuh sulit karena kita itu dikejar yang namanya target juga. Tapi kita dikejar yang namanya untuk ngejagain nilai program juga gitu loh. Jangan sampai karena kita ingin cuan, kita mengabaikan yang namanya program itu. Kita kadang gini loh, orang itu suka berpikir yaudahlah ambil aja gitu loh, ibaratnya kita jual murah lah gitu. Itu karena kalau kita bilang jual murah, itu kedepannya akan dijadikan patokan sama mereka, sama klien-klien itu. Jadi sebenarnya kita juga harus ngejagain gitu loh. Jangan sampai nih angka kerjasama yang kita berikan itu tuh nanti jadi patokan buat para advertiser di luar sana untuk beriklan di kita gitu loh. Jadi betul-betul harus kita jagain gitu loh. Terus juga kita juga harus jagain yang namanya program-program yang kita punya namanya inventory. Program ini ternyata full inventory-nya bisa dikatakan 90% gitu kan. Berarti kan demand-nya banyak tuh yang ingin masuk di situ. Nggak mungkin dong dengan demand yang banyak kita jualan dengan angka yang bisa dikatakan murah, nggak mungkin dong seperti itu. Pastinya dalam hukum ekonomi itu ya semakin banyak orang minat dengan barang itu, pastinya angkanya lebih mahal, lebih pricey seperti itu. Gitu kita harus jagain juga gitu. Berarti itu ya Kak kendala terbesarnya dalam marketing. Negosiasi itu sih kadang yang jadi terkendala jadi bahan pikiran kita juga nih. Kita tuh suka yang namanya dibanding-bandingkan dengan TV lain, dengan media lain. Oh, di TV lain bisa kok dapat segitu. Itu sih kita itu kita sedikit pusing juga gitu kan kadang kan. Waduh, kita dibandingkan, nanti kita sebagai planner tuh kita hitung lagi dapat nggak ya angkanya. Kita kan karena kan gini loh, dalam mengeluarkan suatu program itu ada cost, ya kan. Membuat program itu ada costnya. Untuk airing aja ada costnya. Kita butuh yang namanya kamera, kita butuh yang namanya untuk bayar talent, bayar presenter kayak gitu kan. Itu kita pikirin gitu loh. Jadi kadang tuh kita terus sebagai planner tuh juga harus tahu misalnya program A ternyata costnya itu sekian, otomatis kita sebagai planner nggak boleh dong ngejual program ini di bawah angka prod cost gitu loh. Kalau bisa sih kita punya
angka netnya, angka pemasukannya itu 2 kali per ongkos, harusnya seperti itu ya, itu paling minimum gitu. Iya, ya kita untung 50% dari per ongkos saja itu sebenarnya udah ya sudahlah, mau gimana, apalagi sekarang kan zaman lagi sulit juga untuk beriklan kan. Cuman kadang kita tantangannya itu sih, kita juga dituntut untuk memenuhi target gitu kan. Target itu sih sebenarnya target itu sebenarnya kita marketing plan sendiri nggak punya target. Kita pakai targetnya incorporate secara keseluruhan, tapi yang target per individu itu sales gitu. Nah, jadi saya Zahra nih akan melanjutkan untuk mewawancarai Masnya. Ini pertanyaan selanjutnya, cara merumuskan strategi marketing planner tuh kayak gimana sih, Mas? Rumus strategi. Lebih ke nentuin harganya atau gimana? Iya, supaya nggak goyah. Tadi kan udah dibilang kan negosiasi itu susah. Itu yang paling susah kan. Ya. Nah, biar nggak goyah tuh gimana sih? Gini, ini basic kita harus tahu ya. Untuk kita ngomongin TV, hitungan TV itu biasanya per 30 second. Iya. Per 30 second itu based on dari rate. Itu adalah nilai grossnya. Setelah itu belum dipotong oleh diskon yang kita berikan ke klien kita, agensi kah atau direct seperti itu kan. Nah, rumusannya itu pokoknya basicnya per 30 second, tapi nanti kita bermainnya di saving value-nya aja. Gitu. Iya. Kita dalam kerjasama itu ada yang namanya billing commitment. Billing commitment itu tuh apa tuh, Mas? Billing commitment itu biasanya kebijakan dari kebijakan dari internal kita untuk memberikan angka penawaran ke klien kita. Kayak gitu. Misalkan gini, siapa namanya? Zara. Aku sama Zara nih, aku media, Zara brand, seperti itu kan. Zara datang ke aku, Mas, aku pengen dong iklan di tempat Mas, kayak gitu. Oke, brand kamu apa? Biasa kita tanya. Brand aku brand skincare misalnya kayak gitu. Oke, skincare kamu itu ada di untuk siapa aja? Skincare itu kan ada yang untuk mungkin di atas 30 tahun atau remaja gitu. Oke. Zara punya budget iklan berapa? Misalkan seperti itu, katakanlah sekian rupiah kayak gitu kan. Oke, dari budget iklan yang sudah Zara punya itu kita keep nih, kita buat perjanjian kerjasama nih. Oke, dari budget yang Zara itu kita bisa Zara bisa spending di media aku. Tapi nanti Zara kan akan bertanya, aku dapat apa? Iya, kita dapat benefit apa nih? Benefit apa? Ya, pastinya kita akan mempromosikan brand Zara tersebut. Pastinya kita akan menempatkan posisi brand Zara tersebut di program-program yang ratingnya cukup baik seperti itu kan. Atau mungkin nanti ibaratnya gini, yang namanya media apalagi TV gitu kan ratingnya naik turun kan. naik turun kan. Naik turun itu mempengaruhi yang namanya jumlah penonton. Ibaratnya Zara spending misalkan katakan sekian rupiah. Katakanlah 1 juta gitu. 1 juta. Tapi yang nonton cuma 10 orang. Sedangkan Zara pengen tuh 1 juta itu ditonton oleh 100 orang gitu kan. Berarti kan kita kan nggak capai target tuh. Nanti biasanya setelah produk iklannya tayang, nanti kita ada yang namanya post buy. Apa tuh post buy? Post buy itu nanti kita tarik data, datanya based on rating kita seperti apa, nanti kita kaitkan dengan budget spendingnya Zara gitu loh. Nanti tercapai nggak sih PRP-nya gitu loh, tercapai nggak GRP yang diinginkan gitu. Kalau ngomongin GRP ini panjang nih. Iya, panjang banget intinya Zara punya oke aku mau spending di media aku, misalnya Zara pengen spending di media aku pengen punya dapat GRP sekian. Oke, aku akan penuhi itu. Kalau misalnya kecapai, nanti aku akan tayangin terus tuh iklan Zara tuh sampai GRP-nya Zara tercapai. Tapi itu
tergantung budget juga atau enggak? Tergantung budget juga, Tergantung budget juga budgetnya kan. juga Iya. seperti itu. Iya. Jadi ya semua pasti tergantung sama budget lah ya. Kalau misalkan mau ditaruh di program yang terbaik kayak prime time gitu ya, kita juga harus nyiapin budget yang Betul, tinggi. budget yang itu terus juga Ya. kan rumusannya banyak banget, kompleks itu kan, bukan hanya sekedar budgetnya doang. Kadang kita harus menghitung costnya juga gitu. Misalkan Zara ingin campaign, kalau kita itu kan namanya media, kita kan mungkin agak berbeda dengan entertain ya. Kalau entertain itu kan rata-rata mereka beriklan kan hanya di commercial break doang gitu kan, atau mungkin mereka syuting ya sudah gitu. Kalau kita kan biasanya kan ada kepentingan kita misal talk show seperti itu kan. Talk show itu kan kita butuh yang namanya cost kan. Iya. Nah, costnya itu yang kita kadang suka harus ada negosiasi gitu loh, berhitung costnya juga sih yang perlu sih, itu karena yang- nanti kita bayar narasumbernya berapa, cost pergi ke kota itu berapa, itu harus kita hitung. Sedangkan budgetnya Ibaratnya budget cuma 100 juta. Iya, tapi mintanya yang- tapi kamu ingin syutingnya di Papua, sedangkan ke Papua aja udah 90 juta misalnya Iya. gitu. Itu kan kita kan harus bijak ya berhitungnya gitu, nggak bisa sembarangan. Masa kita cuma dapat 10 juta buat apa kayak gitu. malah dirugikan pihak. Malah nggak cuma. Iya, yang malah ada capek. Iya benar-benar. Gitu. Nah, kalau ya beberapa hal yang bisa menolong planner dalam menetapkan perkiraan biaya iklan itu kayak gimana sih? Misalkan kayak dia budgetnya kurang nih, terus si media planner ini punya solusi apa gitu? Solusinya kita sesuaikan gini. Di kita, apalagi di tim aku tuh jarang bilang pokoknya budget berapa aja, jangan pernah bilang enggak. Iya. Bilang gitu. Iyain dulu berapa budgetnya, kita sesuaikan dengan Iya. programnya gitu. Hitung-hitung dulu. Hitung-hitung dulu dapat enggak gitu kan, karena kita gini, kita punya namanya angka diskon standar, diskon kita berapa, kita punya bottom diskon kita berapa. Lebih dari bottom biasanya kita minta approval ke bos-bos seperti itu. Iya. Kalau misalkan udah di-approve sama atasan. Di-approve sama atasan. Jadi sebenarnya eskalasi itu agak panjang nih. Kita planner tuh punya batasan diskon sekian. Ibaratnya 50%. Iya. Oke, paling mentok kita bottom diskon kita 65% lah kayak gitu kan. Di atas itu ya udah, mungkin dari aku ngobrol ke atasan gitu kan. Aku nanti ngobrol ke atasan, nanti nanya, pasti atasan akan nanya, dia kenapa mau diskon segitu, alasannya apa? Oh ternyata abis ditarik data post buy-nya ternyata cukup lumayan, spendingnya ternyata cukup lumayan dalam setahun ini, oke lah. Karena yang namanya bisnis itu atau apa namanya menjalin kerja sama beriklan itu, yang harus kita jaga itu adalah hubungan baik dengan klien ya gitu itu kan. harus banget biar Harus nggak banget, kabur. biar nggak kabur gitu. Kita juga kadang suka harus entertain kliennya juga gitu kan, nggak bisa ya mungkin ibaratnya brand Zara udah loyal ke aku ya, aku bisa lah memberikan sedikit gimmick atau untuk membantu untuk mempromot Zara gitu kan. Gitu kan, karena kan kita dituntut untuk namanya untuk bisa saling simbiosis mutualisme gitu kan, harus saling menguntungkan. Brand Zara juga ngangkat, target kita tercapai gitu sih. Dua-duanya diuntungkan ya. Iya, Gak ada yang ngerugi kan. Iya betul. Nah, untuk proyek marketing planner yang mau diwujudin tuh apa sih? Misalkan kayak yang besar banget, mau ngegarap apa gitu, atau ada brand ini nih kok nggak masuk sih ke kita gitu. Proyek besar itu yang pastinya setiap proyek, kalau ngomongin proyek, setiap proyek itu harus sukses ya. Iya, harus itu. Harus tercapai KPI-nya. Kita ada yang namanya KPI. Apa tuh KPI, Mas? KPI itu Pasti. oh ya KPI itu key performance indicator. Oh, iya. Jadi biasa gini, Zara KPI-nya apa nih dalam brandnya? KPI Zara itu pengen biasa sih kalau ngiklan di TV itu ngomongin GRP ya. Iya. GRP, oh tercapai GRP-nya nih sekian gitu loh. Oh mungkin nanti feedbacknya di pasar, oh ternyata abis nonton dari media dari Metro TV ternyata penjualan meningkat gitu kan. Kalau dulu kan kalian teman-teman pasti sering lihat yang namanya jualan properti ya, itu cukup efektif. Iya. Dulu kan jual properti apa dulu namanya yang kita yang di sana lah gitu kan, aku nggak nyebut brand ya,
jualan properti ketika diiklankan di Metro TV, ternyata setelah itu ada banyak telepon yang masuk untuk memesan pembelian unit itu. Itu sih mempengaruhi sih gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomong proyek apa yang ingin diwujudkan adalah untuk marketing planner sendiri, untuk di kita sendiri adalah kita ingin setiap proyek itu sukses dan ingin, karena kita sudah integrasi, ingin setiap media yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan secara ekosistem gitu loh. Maksudnya kita bukan hanya jualan TV juga, tapi kita juga bisa jualan digital juga, kita jualan printnya juga kayak gitu loh. Karena kita bahasanya sekarang tuh udah integrasi gitu loh. Jadi semuanya yang ada di platform, yang ada di unit bisnis yang ada di sini tuh harus kita bisa maksimalin kayak gitu. Integrasinya harus jalan sih, yang harus kita. Tapi ada nggak sih kayak yang bener-bener ada yang mau mengiklankan nih, dia budgetnya sekian besar lah pokoknya tuh, terus kayak ya udah terserah diatur aja kayak gitu. Itu ada nggak? Pernah nggak Mas? Pernah kayak gitu. Pernah ada yang kayak begitu, tapi bijaknya jangan oh yaudah gitu, jangan gitu. Bijaknya adalah kita arahin. Oh iya. Kita arahin. Sebagai marketing planner namanya juga ngeplan kan. Pak, mungkin baiknya budget yang Bapak miliki ini, karena Bapak punya KPI seperti ini, karakteristik Bapak seperti ini, produknya mungkin Bapak cocok untuk beriklan di sini. Kita harus memberikan arahan gitu. Nggak main kayak oh yaudah sini enggak. Itu aku kasih harga standar nggak mungkin. Iya, pasti kita konsultasi dulu kan. Biasanya sih rata-rata kita akan meramu yang namanya proposal dulu. Proposal ke klien gitu. Proposal ada di mana-mana ya. Ada, pasti kita ada proposal gitu loh. Nanti kita ngomongin communication plan-nya, campaign strateginya seperti apa, kita bagi per cluster, kita bagi per TV-nya apa. Iya. Ketika TV nanti relate-nya dengan digitalnya mau mengangkat apa, printnya mengangkat apa, seperti itu. Sedetailnya lah pokoknya dijelasin. Sedetailnya kita biasanya nggak jelasnya per detail gitu. Kadang nanti dibagi lagi, ada yang per quarter, ada per pilar, banyak. Aduh, itu belum sampai tuh. Ilmunya belum sampai situ. Nah nanti sebenarnya sih mudah sih, cuman memang harus terjun langsung memang. Iya sih. Yang jelas itu adalah ketika ingin beriklan itu kita harus paham objektivitasnya apa. Objektivitas dari pengiklan itu seperti apa. Gitu. Kadang kita dikasih tugas gitu kan. Jadi ini sama banget gitu apa yang tadi udah diomongin Mas, kayak cash diskon, terus gross value gitu-gitu. Itu tuh kita dikasih tugas gitu, terus kayak kesulitannya tuh yang sebenarnya tuh gampang tapi kayak susah aja gitu loh. Sebenarnya nggak susah sih. Kurang mungkin karena jarang terjun ya, belum terjun langsung gitu. Iya. Yang jelas sih sebenarnya yang harus teman-teman planner pahami adalah teman-teman planner ngerti yang namanya red card. Itu udah harus banget. Harus minimal. basicnya harus tahu nih. Kemudian dari programnya itu juga. Karena di red card itu semua udah jelas. Oh ini programnya ini tayang di jam sekian, harganya sekian. Kayak gitu. Nanti ketika di breakdown lagi, oh ternyata punya nilai, oh angka talk show harus sekian, broadcastnya harus sekian, itu tuh banyak sih yang harus kita hitung. Itu red card juga kan nggak tetap segitu-gitu aja kan? Nggak, red card itu pasti berubah-ubah kan. Red card itu ibaratnya menu lah kalau di kita gitu. Menu itu tiap bulannya berubah. Iya pasti nggak, soalnya kan penonton naik turun ya. Iya. Tapi kalau program biasanya kita kategoriin sih memang. Iya. Kalau di Metro TV sendiri program itu biasanya program itu kita bagi 3 program. Kita bagi 2, prime time sama non prime time. Tapi program non prime time sendiri kita bagi lagi. Kan dari pagi sampai siang sampai sore itu kan penontonnya beda-beda ya. Iya. Gitu. Tapi nanti ketika sudah masuk jam prime time, udah masuk Metro hari ini kita patokannya, setelah itu biasanya harganya kita jagain gitu. Karena biasanya penonton itu lebih cenderung nonton di jam prime time. Iya, soalnya lebih luang juga prime time tuh dari siang ke malam gitu. Prime time itu dari sore. Dari sore ke malam itu kayak malam. Tapi malamnya pun juga batasnya sampai batas jam rokok. Iya. Sampai jam 11 gitu, jam setengah 11 gitu.
biasanya kayak gitu sih di atas jam 11. Pokoknya family time lah. Iya, Prime time. betul, prime time. Oke. Nah, proses iklan yang dilakukan secara sederhana tuh sesederhana mungkin itu kayak gimana sih, Mas? Proses iklan yang sederhana itu ada. Itu sederhana tuh maksudnya gimana tuh? Kan kita nggak tahu. Kita punya namanya platform namanya MGN. Kita lagi mendevelop sih MGX. Jadi biasanya gini, untuk pengiklan itu biasanya pemainnya besar. Ya kan, brand itu pemainnya besar, punya budget besar. Tapi kita ini ternyata sekarang itu pengiklan itu tuh udah bertumbuh gitu loh. Siapapun bisa beriklan sekarang gitu kan. Dan caranya sekarang dipermudah. Teman-teman cukup login di suatu website, masukin nilai angka budgetnya, nanti teman-teman bisa dapat net per spotnya, udah gitu doang. Bisa lewat ada gitu, ada. nggak mesti langsung datang. Nggak harus langsung datang, sales langsung datang kita sama kalian enggak. Sekarang udah. Di TV-TV lain juga udah banyak yang gitu. Itu sederhana banget sih. Jadi teman-teman punya budget nih, ibaratnya kayak teman-teman belanja aja, kayak belanja di e-commerce gitu. Teman-teman tinggal login, login, masukin budgetnya berapa, udah langsung ditentuin aja, langsung dapat plannya. Itu sederhana banget sih ya kalau udah bisa dari web gitu. Oke. Bagaimana kalau itu negosiasi, kita bahas negosiasi lagi nih Mas. Itu kalau klien tuh melakukan negosiasi tuh biasanya selain karena budget yang kurang tapi dia maunya yang besar, itu apa lagi? Kayak misalkan dia budgetnya sedikit nih tapi dia maunya yang program yang sering ditonton gitu. Iya kan. Masuknya. Klien itu biasanya ya itu tadi, dia beriklan itu untuk mempromosikan produknya, untuk punya kepentingan lah, untuk mungkin kadang beriklan itu bukan hanya untuk mempromosikan produk, kadang ingin mengedukasi si penontonnya kayak gitu loh. Gitu sih. Banyak sih sebenarnya tujuan dari pengiklan itu mau ngapain. Dia ingin beriklan untuk mempromosikan, untuk menaikkan penjualannya ada ingin mengedukasi, ada ingin menyebarluaskan berita terkait ternyata brand ini atau perusahaan ini sedang melakukan yang namanya CSR. Itu kan perlu dipublikasiin tuh. Kadang ini pengiklan itu ada yang butuh awareness, ada yang butuh edukasi, brand awareness, brand education, ada juga yang namanya objektifnya itu untuk banyak lah gitu. Banyak banget gitu. Itu banyak banget ya kalau disebutin. Jadi bukan hanya untuk peningkatan penjualan doang, tapi mungkin untuk menyebarluaskan yang namanya berita, atau untuk mengcounter berita juga ada. Misalkan Zara brandnya difitnah. Lagi gitu. ada. Brand Zara ternyata belum BPOM nih. Kan Zara kan butuh klarifikasi, butuh media kan. Tepatnya di kita. Itu nanti juga, kita pakai data juga gitu. Itu masuk juga kan. Kita juga akan riset juga gitu. Terus kalau kayak ada nggak sih kayak brand lama nih, dia jarang iklan, tapi dia mengiklankan tuh cuma kayak mau ngerimain aja kalau brand ini masih ada loh, ada gitu. Banyak. Iya. Kadang kan brand itu ada yang mungkin bisa kan, brandnya kuat. Iya. Nggak perlu ngiklan lagi juga udah laku. Katakanlah air minum misalnya gitu. Jadi tanpa diiklanin juga udah laku gitu. Tapi kadang air minum itu kadang melakukan banyak inovasi ya. Terus Nah inovasi itu kan orang nggak tahu nih, misalkan dia menggunakan galon sekali pakai. Aku nggak nyebut brand ya. Misalnya galon sekali pakai. Satu lagi mungkin brand ini ternyata produknya itu bisa didaur ulang. Nah gitu. Sebenarnya dia udah laku juga gitu, tapi ingin didaur ulang gitu. Seperti itu sih. Kadang kalau ditanya dia udah lama nggak iklan, terus tiba-tiba dia pengen iklan aja gitu ya, karena memang mungkin ada kepentingan sendiri gitu. Ada perubahan, ada kemajuan. Ada inovasi. Ada inovasi. Tapi memang iklan itu penting ya. Karena kalau brand itu, produk itu kan
bertumbuh terus kan, dan banyak kan produk-produk baru, orang saling senggol-senggol produk saling berkompetisi Iya, gitu kan, saling berkompetisi. bersaing gitu loh kan. Padahal sebenarnya sama aja Iya, gitu barang gitu. iya, Cuman gitu juga. bagaimana mereka untuk membuat angle-nya itu lebih dikenal kepada masyarakat, itulah mereka punya namanya strategi campaign. Iya, biasanya kalau mereka punya campaign gitu kan, baru mengiklankan gitu, yang Iya. brand-brand besar. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ah, poin apa aja yang harus diperhatikan kalau mau berproyek sama marketing planner? poin apa aja? Mm-mm. Mungkin yang harus diperhatikan adalah dari kita sih, kita perlu brief yang jelas ya. Iya, itu harus banget biar nggak Harus miskom. banget supaya nggak miskom gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kita perlu tahu nih, oh brand ini objektifnya apa Mm-mm. gitu loh. Jangan sampai nanti kita udah buatkan planner ternyata nggak sesuai. Iya, malah ada miskomunikasi. Iya. Oh, ternyata nggak kayak gini brandnya. Makanya sebelum deal Mm-mm. kita biasanya ada yang namanya presentasi lah, gitu Iya. kan. Jadi kita mau presentasikan dulu nih, ini loh rencana-rencana yang akan kita buat, plannya seperti ini, angka paketnya sekian, kayak gitu. Jadi sebenarnya udah sesuai nggak sama brand Zahra? Oh ternyata belum sesuai, nanti kita revisi Iya, lagi. lagi. Mungkin balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, ada pertanyaan apa sih kendalanya? Oh, Kendalanya iya, itu selain revisi. nego adalah revisi. Iya. Revisi itu yang membuat kita jadi kayak aduh revisi terus, nggak capek target, nggak capek net per spotnya, nggak capek saving value-nya nggak dapet, Terus angle-nya juga nggak dapet. Itu harus kadang kita betul-betul harus dapat banget nih, meyakin. Jadi gini, tantangan kita itu selain negosiasi, kita juga meyakinkan Iya, meyakinkan klien kita tersebut kalau beriklan di kita itu efektif. Iya, Gitu. terus banyak kok benefit yang dapat kalau Benar. berikan di kita gitu. Iya, kayak gitu. Oke, kalau gitu udah selesai. Nah, makasih ya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebih. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.